Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Juri Gurumala kini sedang berada di satu desa yang bernama Desa Bonang, Kecamatan Panyingkiran. Kita sedang berada di suatu tempat yang bernama Patilasan Sunan Bonang. Setelah kita telusuri, ternyata di sini terdapat beberapa batuan-batuan yang sudah tersusun. Batuan-batuan tersusun di sini, kalau kita lihat, merupakan satu tempat sarana peribadatan. Sarana peribadatan zaman dulu, mungkin zaman, kalau dibilang sih zaman megalit, atau dalam kita istilah nama zaman Karuhun. Kini kita ada beberapa batu yang sengaja diberdirikan, atau orang sini bilang disebut dengan batu lanang. Yang ini mungkin batu lanang. Kalau kita lihat, memang ini batu yang sengaja diberdirikan atau rekayasa budaya. Jadi rekayasa budaya itu adalah batu yang tadinya berserakan tak menentu, kemudian oleh orang-orang dulu dibikin satu wilayah tempat peribadatan, yang kemudian di atasnya atau di tengahnya diberdirikan batu-batu panjang. Salah satunya yang ini. Nah, kemudian yang itu juga batu-batuan panjang yang diberdirikan, kemudian ada seperti batu untuk duduk, kemudian di atas lagi ada batu altar, seperti kalau dalam bahasa istilah nama dolmen. Dolmen itu yaitu tempat batu yang dibentuk seperti meja, yang kemudian di bawahnya terdapat bentukan-bentukan seperti kaki. Nah, difungsikan sebagai tempat menyimpan sesajen atau persembahan. Nah, selain batu dolmen juga ini ada batu-batu lingga atau menhir lah, katakanlah sebut menhir, sebagai tempat sarana tempat peribadatan. Jadi mereka di sini mengadakan peribadatan, tapi bukan memuja terhadap batu. Kita harus garis bawahi bahwa ini adalah tempat peribadatan dan mereka tidak memuja terhadap batu, tapi ini adalah sebagai penanda bahwa di sini tempat mereka beribadah. Nah, pemirsa, seperti yang kita lihat ini di depan kita ini ada beberapa batu yang membentuk satu formasi gitu ya. Ada beberapa batu yang ini, kalau dilihat ini yang inilah yang utama, yang 4 ini. Ini ada 1, 2, 3, 4 dibentuk seperti berhadap-hadapan. Kemudian formasi lagi yaitu ini. Nah, ini seperti melingkar juga ya. Ini seperti batu yang ini sebagai center saling berhadapan. Kemudian ada ring lagi ini ya. Kemudian ring paling luar juga ini ada lagi. Bahkan di luar juga masih ada. Cuman kalau kita lihat ini dari bentukan ini batu ini seolah dibentuk seperti arca lah begitu ya. Nah, sini kita lihat. Coba kalau kita di center di shoot dari sini. Nah, ini bentukannya unik ya. Ini seperti kepala, bentukan kepala. Ini ada tangan ini sebelah sini. Nah, sebelah ini juga tangan. Ini seperti membentuk suatu pola bentukan manusia. Bolehlah kita menyebutnya dengan bentukan arca. Memang arca di Sunda tuh sebenarnya ya begini bentuknya, seperti asal saja membentuk suatu arca. Goresannya juga tidak terlalu kelihatan. Ya begitulah, seadanya, dengan batu seadanya, kemudian dibentuk dengan seadanya, alat seadanya, tapi mereka menggunakan batu arca ini sebagai sarana peribadatan, tapi mereka tidak menyembah kepada arca sebagai sarana
tempat peribadatan, sebagai penunjuk tempat peribadatan. Dan ini merupakan mereka merupakan membentuk perwujudan sebagai karuhun mereka. Jadi karuhun mereka dibentuk dari batu yang seadanya yang kemudian mereka menganggap ini adalah tempat peribadatan dan sebagai bentukan dari karuhun. Oke, selain batu-batu yang kecil dan panjang kemudian diberdirikan, di sini juga ada dua batu besar sebenarnya pemirsa. Yang unik lagi yang sana tuh yang ini seperti batu agak pipih yang kemudian datar. Ini juga sama. Nah, kalau kita perhatikan ini sepertinya batu meja untuk menyimpan persembahan atau apa. Jadi ini disimpan persembahan begitulah. Nah, dalam istilahnya itu ada yang disebut dengan batu dolmen mungkin ya. Nah, dalam batu dolmen itu istilahnya itu batu yang dibentuk sebagai altar meja, kemudian di atasnya disimpan persembahan dari orang-orang yang mengadakan ritual peribadatan di sini. Ini ada dua, cuman bentuknya terusik dengan adanya akar pohon yang mungkin makin gede, jadi ini berubah yang terguling ke sana. Kalau itu sih udah kelihatan batunya datar sekali. Ini sebagai batu meja persembahan. Mengenai keterangan dari penduduk tentang susunan formasi batu ini sebenarnya tidak ada yang menspesifikasikan bahwa ini zaman tahun berapa. Tapi kalau misalnya kita perhatikan ini ada satu makam tua bernama Makam Demang. Kalau boleh kita perkirakan bahwa keadaan peradaban Makam Demang ini kita bisa perkirakan lah ini mungkin sekitar tahun 1600-an. Karena ada istilah Demang biasanya setelah orang-orang Islam Mataram Islam masuk ke daerah sini dan mendirikan kampung-kampung. Biasanya itu sekitar tahun 1600-an. Nah, mengenai bangunan formasi batuan ini tentunya itu lebih lama lagi sebelum ada peradaban Hindu, Buddha, dan Islam. Bahkan sebelumnya ini udah ada peradaban ini. Kita bisa perhatikan di Gunung Agung itu pernah ada yang menerangkan bahwa itu ada sebelum sekitar 300 sampai 500 sebelum Masehi. Nah, jika bangunan ini udah ada tahun 300 sebelum Masehi atau bahkan sebelumnya 500 sebelum Masehi, bahwa Bonang adalah satu wilayah yang tua. Bonang sudah berbudaya tua gitu ya, berbudaya hebel gitu pemirsa. Oke pemirsa, kita sudah melihat beberapa batu bentukan, malah ada yang batu yang dibentuk seperti arca ya, mencari 1, 2, 3. Nah, sebenarnya sebelum masuk ini tuh di sana tuh ada sumber mata air. Kalau kita bisa sebutkanlah itu adalah sebagai mata air, tempat untuk menyucikan diri ketika akan masuk ke tempat peribadatan mereka. Seperti halnya di Gunung Padang kan ada air Cikahuripan. Jadi sebelum menaik ke atas untuk melakukan peribadatan, mereka disediakan air untuk menyucikan diri. Demikian pemirsa, Jurig melaporkan dari Desa Bonang, dari Patilasan Sunan Bonang, Desa Bonang, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.